Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Minasang, ohayo gozaimasu. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang media pembelajaran. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita perkenalan dulu yuk. Halo, aku Akila Mazkuba dengan NIM 2400858. Di media pembelajaran ini isinya apa aja sih yang bakal kita bahas? Nah, di video ini kami akan membahas mulai dari pengertian, manfaat media pembelajaran, macam-macam media, sampai hubungannya dengan silabus dan kurikulum. Harapannya, melalui pembahasan ini, kita semua bisa lebih memahami peran penting media dalam proses belajar mengajar. Baik, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Kenapa sih media itu adalah kunci? Coba deh kita lihat, kenapa media itu ditaruh di awal pembahasan. Intinya, media pembelajaran itu komponen yang mutlak diperlukan teman-teman. Mau kita ajarin apapun, termasuk bahasa Jepang, media itu nggak boleh diabaikan. Pentingnya itu karena media ini nyambung ke semua elemen di kelas, ke guru, ke siswa, ke kurikulum, ke materi yang mau kita ajarkan atau sampaikan, bahkan ke metode mengajar kita. Nah, bayangkan aja deh begini, kita udah bikin RPP keren nih, kita udah siap mengajar, siswa udah semangat, tapi media yang diperlukan nggak ada, atau memang media ada tapi kita bingung cara makainya. Proses belajar itu bisa langsung stuck atau tidak maksimal. Padahal kan semuanya udah on track tuh. Nah, ini yang harus kita hindari teman-teman. Makanya sebagai guru profesional nanti, kita wajib banget tahu dan paham tentang media. Kita nggak cuma tahu jenis-jenisnya, tapi harus tahu fungsinya apa, manfaatnya apa, kelemahan dan kelebihannya apa, dan yang paling penting itu kita harus terampil menggunakannya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa sih sebenarnya arti dan manfaat dari media pembelajaran ini, itu akan kita bahas secara mendalam di subbab selanjutnya oleh teman saya, Teh Damara. Halo semuanya, saya Damara Mariza Gusainata, biasa dipanggil Dara dengan NIM 2407939. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang arti dan manfaat media pembelajaran. Oke, jadi kita bahas dulu tentang arti dari media pembelajaran ini. Jadi, kata media ini berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah atau perantara. Sedangkan pembelajaran itu adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan pesan sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian manfaat media pembelajaran. Yang pertama, dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak hanya bersifat verbal. Contohnya, guru dapat menggunakan media gambar atau video saat menjelaskan suatu materi sehingga siswa tidak hanya mendengarkan penjelasannya saja, tetapi juga dapat melihat prosesnya secara visual. Lalu yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Contohnya, dalam pelajaran sejarah, guru dapat menggunakan video dokumenter tentang misalnya Proklamasi 1945 agar siswa bisa menyaksikan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Lalu selanjutnya dapat mengatasi sikap pasif siswa dalam pembelajaran. Contohnya, guru dapat membuat kuis interaktif berbasis aplikasi seperti Quizizz atau Kahoot atau permainan kelompok lainnya sehingga siswa terdorong untuk lebih aktif bertanya dan menjawab. Lalu yang terakhir ada dapat membantu guru menghadapi perbedaan individu siswa. Misalnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, guru dapat menyediakan materi dalam bentuk teks, audio, dan visual, sehingga siswa yang lebih menyukai membaca maupun siswa yang lebih menyukai belajar dengan mendengar atau visual bisa tetap memahami pelajaran tersebut. Teman semuanya, perkenalkan saya Nur Ais Kodria.
Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam media pembelajaran keterampilan berbahasa Jepang. Teman-teman semuanya, dalam pembelajaran bahasa Jepang, penggunaan media pembelajaran sangat penting untuk membantu siswa memahami bahasa secara lebih efektif dan menarik. Media juga tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai jembatan agar pembelajaran lebih kontekstual, interaktif, dan menyenangkan. Secara umum, media pembelajaran keterampilan berbahasa Jepang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu media visual sederhana, media proyeksi diam, media audio, media film, dan media berbasis komputer. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai media visual sederhana. Media visual sederhana sendiri adalah media yang dapat dilihat secara langsung tanpa menggunakan alat apapun seperti alat proyeksi. Contohnya seperti gambar, kartu kosakata atau flashcard, poster, bagan, dan papan tulis. Dalam pembelajaran bahasa Jepang, media ini dapat digunakan untuk memperkenalkan huruf kana, kosakata benda, atau situasi sehari-hari. Misalnya, guru menunjukkan gambar ringo atau artinya apel, seperti melatih siswa menyebutkan dan menulis kata tersebut. Kelebihannya, media ini sangat mudah dibuat, murah, dan efektif untuk memperkuat pemahaman visual siswa. Yang kedua, di sini ada media proyeksi diam, atau media yang ditampilkan melalui alat proyeksi tetapi tidak bergerak. Contohnya seperti slide PowerPoint, transparansi OHP atau overhead projector, atau presentasi digital bergambar. Media ini bermanfaat untuk menjelaskan struktur tata bahasa, pola kalimat, atau menampilkan contoh percakapan tertulis. Dan kelebihannya adalah tampilannya menarik dan mudah dipahami secara visual, terutama untuk penjelasan gramatikal yang lebih kompleks. Yang ketiga, ada media audio, digunakan untuk melatih kemampuan menyimak seperti cokai dan pelafalan. Contohnya antara lain adalah rekaman percakapan, lagu berbahasa Jepang, radio, atau podcast berbahasa Jepang. Dengan media ini, siswa dapat membiasakan diri mendengarkan intonasi, aksen, serta ritme berbahasa Jepang yang alami. Misalnya, mendengarkan percakapan dari Minano Nihongo atau lagu-lagu berbahasa Jepang untuk memperkuat kosakata. Yang keempat, ada media film. Media film itu termasuk audio visual dinamis karena melibatkan gambar bergerak dan suara secara bersamaan. Contohnya seperti film Jepang, drama, anime, atau video pembelajaran. Namun, yang paling banyak dipakai di dalam dunia pendidikan adalah film 16 mili. Begitu juga Nihongo Kyoiku Eiga rancangan Bunkacho, dan Nihongo Kyoiku Eiga Kisoheng, dan Chukyuhen rancangan Kokuritsu Kakugo Kenkyujo yang biasa dipakai di dalam pembelajaran bahasa Jepang dipasarkan dalam ukuran 16 mili. Nah, melalui film ini, siswa tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga budaya, ekspresi wajah, dan konteks sosial yang digunakan oleh penutur asli. Sebagai contohnya, menonton cuplikan drama Jepang atau anime dapat membantu mahasiswa atau siswa memahami penggunaan keigo atau bentuk sopan dalam situasi nyata. Yang terakhir yaitu media komputer. Media komputer sendiri mencakup beberapa aplikasi digital dan platform interaktif. Contohnya Duolingo, Nihongo App, Quizlet, atau website pembelajaran yang lainnya. Selain itu, guru juga dapat menggunakan PowerPoint interaktif, video pembelajaran buatan sendiri, atau platform e-learning. Contohnya seperti CAI atau Computer Assisted Instruction, yaitu pemakaian komputer dalam situasi belajar mengajar, di mana siswa melakukan kegiatan belajar berdasarkan software yang dibuat untuk siswa yang ditunjukkan oleh komputer. Media ini memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan adaptif, karena mereka bisa mengulang materi kapan saja dan menyesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing. Dari berbagai jenis media tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap media memiliki kelebihan dan fungsi masing-masing.
Media visual sederhana cocok untuk pengenalan kosakata, media proyeksi diam untuk penjelasan struktur, media audio untuk kemampuan menyimak, media film untuk konteks budaya dan komunikasi nyata, serta yang terakhir yaitu media komputer untuk pembelajaran mandiri yang lebih interaktif. Dengan mengombinasikan berbagai media, pembelajaran bahasa Jepang dapat menjadi lebih menarik, efektif, dan bermakna bagi siswa. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Akila. Terima kasih banyak. Nah, setelah kita membahas pengertian, manfaat, dan macam-macam media pembelajaran, sekarang kita lihat nih bagaimana media pembelajaran ini berhubungan dengan silabus dan kurikulum. Jadi teman-teman, ketika kita bicara tentang media pembelajaran, sebenarnya kita nggak bisa lepas dari silabus dan kurikulum. Kenapa? Karena media yang kita pilih harus sesuai dengan apa yang ada di rancangan pembelajaran atau course design. Nah, silabus itu menjawab pertanyaan apa yang diajarkan, sedangkan kurikulum menjawab bagaimana cara mengajarkannya. Nah, media pembelajaran hadir sebagai penghubung agar proses belajar bisa lebih efektif. Contohnya, kalau silabus menekankan teori, maka yang cocok bisa berupa teks, grafik, atau presentasi. Tapi kalau kurikulumnya menuntut lebih banyak praktik, maka media yang dipakai bisa berupa video, simulasi, atau bahkan praktik langsung. Intinya, media harus selaras dengan metode, silabus, dan kurikulum supaya tujuan belajar benar-benar tercapai. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan nih bahwa media pembelajaran bukan hanya sekedar alat bantu, tapi merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari proses belajar. Media berfungsi sebagai perantara penyampaian pesan, membantu siswa memahami materi dengan lebih jelas, serta mengatasi berbagai keterbatasan baik dari ruang, waktu, maupun perbedaan individu siswa. Selain itu, pemilihan media juga harus sejalan dengan silabus dan kurikulum, supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Dengan kata lain, media pembelajaran berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara materi, guru, dan siswa agar proses belajar lebih bermakna. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.